Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah join di acara kita setiap Rabu malam Kombur IK 594. Nah, sebelum kita mulai acara, saya ada pantun. Burung balam terbang di udara, terbang tinggi hinggap di dahan. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini Kombur IK 5 kita bersama Bang Budiman. Hari ini sesuai dengan pantun, narasumber kita adalah Dr. Budiman MKM. Jadi saya bacakan sedikit riwayat hidupnya Bang Budiman. Nah, jadi Bang Budiman ini dulu waktu di SMA 5 itu di kelasnya fisik 3. Terus tahun 94 lulus di FK Unpad ya. Masih ingat itu dulu waktu lulus-lulusan ya, Bud. Soalnya kita kan lihat-lihatan koran ya. Iya. Terus Bang Budiman juga sempat ke rumah tuh sama Bang Faisal. Pokoknya kita senang banget lah lulus UMPTN semua pada saat itu. Kemudian menyelesaikan pendidikan dokternya tahun 99 dan melanjutkan profesi di tahun 99 sampai 2001. Lalu mengambil program studi S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI tahun 2011 sampai 2013. Saat ini Bang Budiman pekerjaannya adalah dosen FK Universitas Islam Bandung atau Unisba. Jabatannya sebagai Sekretaris Dekan, Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Wakil Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSUD Al Ihsan. Gitu. Maaf ya kalau misalnya ngomongnya agak tersengal-sengal, soalnya sakit nanti. Jadi hari ini topiknya tentang bagaimana sih cara pencegahan COVID. Sebenarnya kita udah lama ya, dari sejak pertama kita bikin acara Kombur IK 5 ini, udah lama banget pengen ada narasumber tentang COVID-19 ini gitu. Karena kita butuh banget informasi terkait tentang itu, dimana sekarang memang masih menyebar ya virusnya gitu. Jadi makasih banget buat Bang Budiman hari ini bersedia memberikan pencerahan lah buat kita semua teman-teman tentang COVID-19. Silakan Bang Budiman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Abang-abang, kakak-kakak semua. Mohon maaf ya, saya baru bergabung di acara ini. Sudah beberapa kali ya dicoba dihubungi oleh Nggi ya. Diajak bergabung, kebetulan waktunya selalu bentrok sama kegiatan-kegiatan gitu. Jadi saya baru bisa ikut gabung juga. Kemudian juga Nggi juga minta ke saya untuk sharing. Baru kali ini ya bisa yang dia sebenarnya mintanya udah lama ya, udah lama untuk sharing ini. Saya juga ini ya sebenarnya bingung juga mau sharing apa gitu. Saya pikir informasi COVID kan rasanya sudah banyak lah ya, kita dengar di media sudah banyak sekali. Jadi saya juga mungkin hanya mereview saja gitu yang sudah disampaikan di media, berbagi sedikit lah. Sebenarnya saya senang presentasi ini gitu ya tentang topik ini karena ini sekaligus mengingatkan saya juga gitu. Dan mudah-mudahan kita semua juga jadi teringatlah dengan wabah ini gitu ya, wabah ini yang ternyata masih meluas gitu. Saya coba share screen ya. Ya. Sudah kelihatan ya? Udah. Oke. Baik, sesuai topik yang sudah diumumkan ya, saya fokus pada pencegahan COVID. Memang karena saya juga kuliah S2-nya di kesehatan masyarakat ya, jadi konsentrasinya memang pada pencegahan kalau di kesehatan masyarakat. Jadi tidak terfokus pada gejala-gejala COVID-nya, tapi kita fokus pada masalah gimana sih pencegahannya gitu yang seharusnya. Ini juga tadi seperti saya katakan bahwa sebenarnya informasinya sudah banyak di media, tapi mungkin
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan aktivitas kita ya gitu. Aktivitas kita kan cukup padat lah gitu ya di kantor dan di tempat-tempat lainnya. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan lah gitu ya untuk menghindari kita dari terinfeksi COVID-19 ini. Saya nggak mengajari ya, ini hanya sharing aja. Jadi ini hanya sharing aja, mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari sini gitu. Tadi juga saya sampaikan bahwa ini sekaligus mengingatkan saya juga gitu, karena kadang-kadang saya juga lupa gitu ya, hal-hal yang kecil mungkin kita lupa, tapi membuat kita jadi berpotensi untuk terinfeksi COVID. Gitu. Ini tadi sudah dibacakan sama Nggi ya. MKM itu Magister Kesehatan Masyarakat, jadi saya S2-nya memang di UI, tahun 2013 saya selesai, saya ngambil peminatannya biostatistik ya, biostatistik dan kependudukan. Banyak sebenarnya di FKMU itu banyak jurusan-jurusannya juga, peminatannya gitu, tapi saya peminatannya biostatistik dan kependudukan. Karena kemarin juga saya sempat memegang jabatan ketua prodi di fakultas gitu, jadi juga saya dilibatkan menjadi wakil ketua komite koordinasi pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. Ini rumah sakit pendidikan utama kami ya, rumah sakit pendidikannya FK Unisba. Baik, ini sekedar menampilkan data saja. Ini baru saya ambil datanya tadi lah ya, kurang lebih sejaman yang lalu lah. Jadi mudah-mudahan data ini update. Ini hanya mengingatkan saja bahwa ternyata pola COVID ini masih naik turun gitu ya. Sehari-harinya masih naik turun. Kadang dia turun di sini tapi nanti naik lagi gitu ya. Polanya masih seperti ini. Naik turun. Nah, ini di hari terakhir naik lagi gitu ya. Sempat 2 hari sudah turun dari 3.000-an menjadi 2.000 gitu. Sekarang naik lagi jadi 3.000-an. Sehingga kalau di total situasi di Indonesia saat ini yang terkonfirmasi positif COVID itu ya sekitar 421.000 ya. Ya ini mungkin dalam hitungan beberapa hari ke depan kita menembus angka 500.000 gitu ya. Ini patut kita waspadai, saya pikirnya dengan jumlah yang meninggal juga semakin banyak. Nah, kalau kita lihat daerah mana sih sebenarnya banyak kejadian COVID, ya DKI Jakarta masih di ranking 1 ya. Banyak COVID-nya di situ, sekitar 25,7% dari total di Indonesia tuh ada di Jakarta gitu. Ya mungkin di sana juga banyak penduduknya juga besar gitu ya, karena banyak masyarakat dari seluruh Indonesia mungkin berdomisili di Jakarta, mencari nafkah dan lain-lain, sehingga di situ padat sekali, dan semakin padat penduduk penyebaran COVID juga semakin mudah. Ini beberapa daerah yang diurutkan ya berdasarkan jumlah terbanyak. Kalau kita lihat di sini Sumatera Utara masuk ya di 10 besar di sini. Tempat kita dulu SMA. Kalau sekarang kita sudah terpisah di beberapa tempat di Indonesia, bahkan ada yang di mana tadi, di Malaysia ya. Oke, ini kita lihat Singapura, Retno. Oh, Singapura ya, Retno. Ya, ini kenapa sih kita harus mewaspadai dengan COVID ini gitu? Karena memang kita tidak pernah tahu gitu, karena kita nggak tahu siapa di sekitar kita yang terinfeksi gitu. Dari ilustrasi ini yang terinfeksi sebenarnya ada di tengah, cuman mungkin kita nggak ngeh gitu ya, nggak tahu juga bahwa orang itu terinfeksi COVID. Dan orang yang terinfeksi COVID kadang juga seperti tadi Bang HP bilang ya, dokternya gitu, dia tanpa gejala mungkin gitu, tanpa gejala juga tidak merasa sakit apa-apa, sehingga dia bebas jalan kemana-mana gitu, dan kita nggak tahu siapa yang terinfeksi di sekitar kita, sehingga kita jadi harus lebih waspada. Dan penyebaran virus ini memang jadi sulit karena ada orang-orang yang dia berpotensi besar menyebarkan virus tapi tidak ada gejala gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita khawatir. Kalau orang yang bergejala kan pasti cepat diperiksa, kemudian dikarantina, diisolasi dan lain-lain gitu. Nah, masalahnya ada beberapa orang yang tanpa gejala. Saya sendiri juga ya kami kan profesi dokter itu memang
profesi yang high risk ya, kita risiko tinggi terinfeksi COVID. Jadi saya juga kalau ke kantor juga takut-takut juga, karena walaupun saya tidak praktek, tapi teman-teman di kantor kan mereka praktek gitu ya. Jadi risiko tertular juga besar nih dari teman-teman gitu. Sehingga ya mau nggak mau ya protokol kesehatan yang harus kita ikuti gitu. Nah, juga kita sudah tahu ya ada beberapa kelompok yang menjadi kelompok risiko tinggi tertularnya COVID. Dan kalau sudah tertular yang berisiko tinggi ini biasanya gejalanya cukup berat. Gejala cukup berat. Berbeda dengan orang yang tidak punya risiko tinggi. Kalau dia punya risiko tinggi, cepat sekali gitu ya, dari gejala dia mulai gejalanya hanya ringan terus jadi turun jadi berat, itu cepat sekali. Ya, ini dengan beberapa penyakit komorbid. Mungkin kita juga ada ya, ada yang hipertensi mungkin, gitu ya, darah tinggi, ada yang diabetes, ada yang mungkin sakit jantung, asma, dan gagal ginjal. Nah, ini kalau kita mungkin sudah pernah diperiksa dan terdiagnosa dengan penyakit-penyakit ini, kita harus lebih hati-hati ini ya. Kalau usia lanjut mungkin kita belum masuk ya, di 60 ke atas. Atau tadi daya tahan tubuh kita lagi rendah nih, imun kita lagi rendah, lagi nggak enak badan, sebaiknya jangan beraktivitas di luar rumah lah, mending di dalam rumah aja gitu ya. Atau dengan obesitas yang berat badan yang berlebih, nah, ini juga kita harus hati-hati karena orang obesitas juga berpotensi. Biasanya dari obesitas dia sejalan dengan penyakit komorbid ini gitu ya, dengan hipertensi, diabetes, jantung, dan lain-lain. Nah, ini juga kalau kita lihat ya, yang berdasarkan umur di Indonesia gini. Ini saya sengaja menampilkan ya, supaya kita juga melihat sebenarnya di rentang usia kita nih, bagaimana sih statusnya pasien COVID di Indonesia gitu. Ya, kita ada di rentang usia ini ya, 31 sampai 45. Ya, kalau kita lihat yang positif, itu paling banyak ya di rentang usia kita gitu. Mungkin karena kita usia produktif juga ya, kita usia produktif, kayak tadi, ya ada yang ya memang kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita lah gitu ya, dengan masih kerja di proyek dan lain-lain, memang jadi kita harus berhubungan dengan banyak orang ya, jadi mau nggak mau juga kita jadi termasuk kelompok yang rentan gitu terkena dengan COVID. Kalau dilihat dari yang meninggal masih yang di usia di atas 60 yang paling tinggi ya. Kalau di rentang usia kita ya sekitar 13% di sini, nggak terlalu banyak, tapi tetap saja yang positif ternyata di usia kita paling banyak gitu. Kita sebentar lagi masuk di rentang usia ini nih, 46 sampai 59. Mungkin sekarang rata-rata usia kita di 45 mungkin ya, 44-45 gitu. Sebentar lagi kita masuk di usia rentang ini. Kalau kita sudah masuk di sini, persentase meninggalnya jadi lebih besar gitu ya, karena tadi semakin lanjut usia juga risiko penyakitnya menjadi parah juga semakin besar. Nah, ini ya, kalau kita lihat yang tadi dengan penyakit-penyakit komorbid, ini saya ingin mengingatkan lah buat kita semua, termasuk saya tadi saya bilangnya, kalau kita punya penyakit ini, awas hati-hatilah gitu ya, mungkin hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari yang positif, dari yang penyakit komorbid, itu ternyata hipertensi paling banyak gitu ya. Kemudian dari yang meninggal juga yang hipertensi juga yang paling banyak gitu. Jadi kita harus hati-hati lah kalau ternyata kita sudah didiagnosis dengan tekanan darah tinggi. Gitu. Begitupun dengan penyakit-penyakit lainnya ya, kita harus hati-hati. Nah, ini hanya mengingatkan saja ya tentang penyebaran COVID, bagaimana sih bisa menular virus ini dari satu orang ke orang yang lain gitu. Ini kita sudah tahu ya bahwa pada saat pasien yang terinfeksi COVID itu dia bersin ataupun batuk gitu ya, maka dia akan mengeluarkan droplet virus ya lewat dropletnya, yang nanti ini bisa terhirup oleh orang yang tidak orang yang sehat gitu, sehingga nanti dia akan menimbulkan gejala di organ paru-paru yang utamanya gitu. Nah, ini yang pola penularan ini yang kita waspadai. Tapi juga bisa gitu ya, orang yang terinfeksi COVID ini kalau ternyata dia memegang sesuatu gitu ya, kebetulan tangannya juga terkena droplet gitu, dan dia memegang sesuatu, maka dia juga bisa virusnya ditularkan melalui permukaan-permukaan benda. Nah, ini yang ditekankan untuk kita, makanya dianjurkan kan untuk sering cuci tangan dan lain-lain gitu.
Nah, ini ada penelitian ya tentang virus corona ini sebenarnya berapa lama sih mereka bertahan di permukaan benda tadi gitu, selain yang tadi lewat droplet gitu. Kalau kita lihat, ini kita harus hati-hati, mungkin yang kita sering belanja online gitu ya, datang paket-paket belanja online gitu ya, yang dia dikemas dalam bentuk-bentuk kardus atau plastik atau apa gitu. Nah, mungkin kita harus hati-hati nih ya. Ya bukannya kita berprasangka buruk dengan yang mengantarkan gitu, tapi ya tetap saja kehati-hatian itu perlu lebih gitu kita ambil. Kalau di plastik kita lihat bisa bertahan sampai 2-3 hari. Ini sudah ada penelitiannya ya. Kemudian kalau di tembaga, di sarung tangan, di kardus, ini juga di karton bisa sampai 24 jam. Di kaca juga bisa, di kayu bisa. Dan kita bisa lihat lah di sini ya berapa lama sih sebenarnya si virus itu bisa bertahan. Tergantung juga pada ini ya, kelembapan udara, sirkulasi udara itu juga nanti mempengaruhi. Kalau sinar matahari masuk ke rumah itu akan lebih cepat membunuh virusnya. Nah, ini tempat-tempat penularan yang risiko tinggi, ini juga kita sudah tahu lah ya, pokoknya di mana banyak orang berkumpul, maka di situ tempat penularan itu menjadi tempat yang berisiko tinggi di situ. Sampai sekarang pemerintah kita masih mengambil keputusan untuk belajar daring ya buat anak-anak, makanya di sekolah juga merupakan salah satu tempat yang berisiko tinggi, karena di sana banyak berkumpul guru-gurunya, murid-muridnya, dan lain-lain. Begitupun di tempat-tempat lain ya, di pasar, di mall gitu, kemudian juga di kantor-kantor gitu ya, ini juga merupakan tempat pokoknya di mana orang banyak berkumpul lah gitu. Di lapangan juga bisa kalau memang di lapangan itu kebetulan ada acara gitu ya, acara di mana banyak orang kumpul. Nah, ini juga yang perlu kita cermati juga ya, ternyata kemarin pas libur panjang gitu, dilakukan pemeriksaan ya untuk menjaring para wisatawan yang hadir gitu di sana di tempat-tempat liburan. Ternyata cukup banyak juga itu yang ternyata reaktif COVID gitu ya. Ini kalau kita lihat di Jabar itu ada yang reaktif COVID sampai 400-an. Di Cianjur ada 63 pasien baru, ini tertinggi usai libur panjangnya. Jadi kemarin libur panjang memang serba salah ya, serba membingungkan juga gitu, karena mau dilarang ya lagi liburan, orang juga pengen butuh refreshing gitu ya, bosan di rumah aja mungkin gitu, sehingga harus pengen cari suasana baru lah gitu dengan keluarga. Tapi ya di satu sisi ya kita dihadapkan pada keadaan-keadaan COVID seperti ini gitu, makanya harus hati-hati juga di tempat-tempat yang banyak orang berkumpul. Ya mau nggak mau protokol kesehatannya juga harus kita lebih tingkatkan gitu. Ini kasus saya sengaja mengambil ya, ini baru ya tanggal 2 November, 3 November ini untuk memperlihatkan bahwa ya ternyata kita harus waspada lah gitu ya pada saat-saat di mana keramaian itu terjadi. Diprediksi bahkan gitu ya setelah libur panjang ini gitu, dua minggu ke depan setelah libur panjang selesai, kasus COVID ini bisa meningkat sampai 100% gitu ya. Ini prediksi para pakar gitu. Karena terjadinya penumpukan orang pada tempat-tempat hiburan, pada tempat-tempat wisata gitu, sehingga di situ mulailah gitu terjadi penyebaran masif gitu. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, ini mungkin yang cara sederhana yang bisa kita lakukan, juga mungkin kita bisa sampaikan juga ya ke anak-anak kita gitu. Cara sederhana, karena tadi kita tahu penularan COVID itu lewat droplet ya, yang pada saat bersin atau batuk. Bahkan kalau berbicara pun gitu ya, kalau berbicara pun dengan intensitas yang tinggi itu juga bisa gitu ya. Dengan nada suara yang tinggi itu juga harus kita waspadai gitu. Walaupun katanya sih tekanannya kurang kuat gitu ya untuk mengeluarkan si virusnya. Dia kan adanya di belakang tuh, di belakang rongga hidung kita ya, atau di bawah tenggorokan di sini ya, di bawah. Itu kurang kuat katanya, tapi tetap harus diwaspadai lah gitu. Nah, ini yang cara sederhana kalau kita mau batuk ya, mencegah supaya dropletnya tidak kemana-mana ya pakai masker, makanya gitu ya, pakai masker. Atau kalau kita lagi nggak pakai masker, kebetulan gitu ya tutuplah mulut gitu ya, dengan mulut dan hidung dengan lengan atas begini gitu ya, dengan lengan atas bagian dalam, sengaja ya tidak dengan telapak tangan, karena tadi kita tahu kalau dengan telapak tangan
nanti si virusnya yang ada di tangan kita pegang kemana-mana ke benda-benda itu bisa malah menularkan kemana-mana gitu. Jadi pakai telapak lengan atas bagian dalam ini di lipatan tangan. Kemudian juga ya kalau ada tisu kita bisa pakai tisu. Kalau kita pakai tisu maka tisu itu harus segera dibuang, kemudian kita cuci tangan pakai sabun ya kalau ada, atau pakai hand sanitizer ya kalau kita nggak bawa nggak susah mencari air dengan sabun gitu. Makanya hand sanitizer tuh jadi satu barang yang harus kita bawa kemana-mana gitu ya untuk pencegahan COVID ini. Nah ini mungkin yang sedang dikampanyekan, jangan lupa ya ingat pesan ibu gitu. Saya mengingatkan lagi ya pesan ibu ya yang disampaikan di media-media juga gitu ya. Ini cara-cara sederhana, simpel tapi efektif dalam mencegah penularan COVID. Yang pertama jangan lupa kita pakai masker gitu ya, jangan lupa pakai masker. Kedua jaga jarak. Ternyata pada saat batuk atau bersin itu ada jarak yang sudah diteliti ya, sampai efektif itu pada jarak 2 meter gitu. Kalau 2 meter agak sulit, paling tidak 1 meter harus kita jaga gitu. Jadi kalau di referensi itu disebutkan 2 tangan begini gitu ya, itu harus antara satu orang dengan yang lain tuh jaraknya sekitar begitu. Jadi sekitar 2 meter. Dan yang terakhir yang cara sederhana adalah mencuci tangan pakai sabun gitu. Ini cara-cara sederhana mencuci tangan ini kayaknya nggak terlalu sulit ya, tapi mungkin kadang kita tidak terbiasa sehingga lupa gitu. Dan si virus ini kan bisa masuk ke mukosa kulit kita yang ini ya, mukosa yang misalnya di mata gitu ya, di hidung atau di mulut itu bisa masuk langsung. Kalau nempel di kulit kita gitu itu nggak bisa, tapi kalau dia di mukosa mata, hidung, mulut, maka itu menimbulkan gejala. Nah, ini kita lihat ya kalau bagaimana sih persentasenya orang terkena menjadi beresiko penularan kalau dengan masker atau tidak. Nah, kita lihat ya, kalau kita ada di orang yang sakit gitu, kebetulan juga yang sehat kita memakai masker, maka resiko penularannya bisa sampai 100% gitu ya. Dan kalau kitanya yang sehat memakai masker, orang yang terinfeksinya tidak pakai masker itu sekitar 70%. Kalau yang terinfeksinya pakai masker, kita tidak pakai masker gitu, jauh turun itu ya, resikonya menjadi 5%. Kalau kedua-duanya pakai masker itu menjadi 1,5%. Bahkan kalau dengan jarak yang dijaga sekitar 2 meter itu resikonya ya boleh dikatakan 0% gitu. Makanya kampanyenya kan gitu, pakai masker, jaga jarak gitu. Itu yang paling efektif. Nah ini mungkin mengingatkan saja ya beberapa kesalahan cara memakai masker, karena saya juga kadang-kadang melakukan seperti ini. Ini mengingatkan kita sajalah bahwa masker itu dia tidak menutupi area dagu. Jadi kalau seandainya, ini kata ahli paru ya, kata ahli paru di UI, ya udahlah kita karena COVID ini makin tinggi, kita anggap sajalah bahwa udara di sekitar kita ini sudah ada virus COVID-nya gitu. Sehingga kalau masker kita tidak menutupi dagu, ya kita anggap bahwa dagu kita juga mungkin sudah ada virusnya gitu, nempel di situ gitu. Nah, makanya si masker jangan diturunkan ke bawah gitu ya, tuh anjurannya begitu. Kalau seperti ini dipergunakan, kalau maskernya diturunkan ke dagu, maka kalau di situ ada virusnya, maka si virus itu akan nempel di bagian dalam dari masker kita gitu. Nah, ketika kita pakai lagi gitu ya, kita tutup lagi hidung dan mulut kita, maka virus itu ada di bagian dalam dari masker kita dan itu bisa terhirup gitu. Ya kalau ini beberapa ya, ada masker yang melorot gitu ya, dia tidak di bawah hidung. Jangan lupa hidung dan mulut harus tertutup semua gitu. Kadang kita lupa mulut aja yang ditutup, hidung enggak, karena tadi ya perasaan tidak nyaman lah gitu ya, nggak nyaman nih, napas jadi nggak enak gitu misalkan gitu. Ya kedisiplinan itu yang harus kita jaga betul gitu ya, kalau kita mau benar-benar tercegah dari infeksi virus ini. Nah ini saya sengaja menampilkan ya beberapa jenis masker yang ada di pasaran yang kita lihat ya. Sebenarnya saya ingin memperlihatkan efektivitasnya gitu ya, efektivitas berbagai jenis masker ini dalam memfiltrasi
partikel-partikel gitu ya, termasuk virus di situ. Nah, kalau di sini disebutkan memang yang paling bagus ya ini masker yang dipergunakan petugas medis ya, N95. Tapi tidak semua petugas medis juga, ini petugas medis yang memang kontak dengan pasien COVID, biasanya dia pakainya minimal N95 gitu. Karena efektivitasnya bisa sampai 100%. Atau ya masker ini yang pakai katup, kalau kita lihat di sini ada katupnya yang FFP1 ini efektivitasnya bisa sampai 95%. Begitupun dengan masker bedah gitu. Ini kan sempat jadi mahal karena masyarakat ikut memborong ya kemarin ya. Harganya melambung tinggi jauh sekali gitu. Saya biasa beli sekitar 30-35 ribu, kemarin kan naiknya luar biasa ya. Sampai 5 kali lipat gitu. Nah, mungkin yang saya ingin tekankan ini tentang masker scuba dan buff ya. Ini banyak dipakai, tapi kita harus ingat bahwa efektivitasnya sangat rendah gitu ya. Bahkan bisa sampai 0%. Jadi tidak disarankan memakai masker scuba gitu. Karena tadi ya ketika dia ditarik, jadi si pori-porinya makin longgar gitu. Nah, kalau dia semakin longgar ya percuma gitu, jadinya nggak, fungsi filtrasinya jadi tidak ada gitu, hampir 0% lah gitu. Nah, kalau yang dianjurkan masyarakat umum mungkin pakai ini ya, masker bahan kain yang 3 lapis gitu. Itu yang katanya efektivitasnya juga cukup bagus, 50-70%. Untuk masyarakat umum yang resikonya rendah, tidak kontak dengan pasien-pasien di rumah sakit atau malah pasien yang terinfeksi COVID, ya ini cukup efektif lah untuk di masyarakat. Nah, ini mungkin yang membuat penyebaran juga semakin cepat, karena kadang kita melepas masker dengan beberapa alasan gitu ya. Alasannya ini satu, ya dan mereka kolega saya gitu. Masa iya saya berbicara dengan kolega saya pakai masker gitu. Nah, kadang kita udahlah lepas aja gitu supaya bicaranya enak gitu. Nah, ini juga termasuk salah satu yang mempercepat penyebaran dari virusnya. Atau ya ada teman dekat saya ini gitu. Ini teman akrab lah gitu, teman akrab saya, teman main saya sehari-hari, teman ngobrol gitu, misalnya kita lepas masker berbicara dengan dia, ini juga salah satu. Atau yang terakhir, mereka keluarga saya gini kayak tadi ya, misalkan di libur panjang ke rumah saudaranya di mana gitu. Nah, udahlah sama-sama saudara aja, masa pakai masker sih gitu. Nah, ini juga termasuk satu kondisi di mana kita jadinya melepas masker, ya melupakan melepas masker, padahal kondisi-kondisi ini yang dia mempercepat penyebaran dari virus ini. Gitu. Nah, ini menjaga jarak penting ya. Di kegiatan kita sehari-hari, sebisa mungkin lah kita menjaga jarak minimal 2 meter. Dimanapun kita berada lah gitu ya, dimanapun kita berada, ya kalaupun di tempat yang agak padat, paling tidak 1 meter lah harus kita jaga gitu ya, tidak terlalu dekat. Dan ini nih ya tidak berjabat tangan, karena tadi kita tahu ya dia bisa ada di permukaan kulit gitu. Kalau kita berjabat tangan maka virusnya juga akan menyebar. Di lift juga nih agak sulit ya, mungkin kalau kantornya nggak disiplin menerapkan aturan, mungkin ini juga jadi salah satu media yang bagus ya untuk menyebarkan virus. Karena di sini juga tertutup gitu ya. Apalagi ada yang tidak pakai masker, ini kalau di gambar ini sih semua pakai masker gitu ya. Tapi kalau dia ada yang tidak pakai masker malah berbicara di dalam lift, ya si virusnya bisa nempel di permukaan kacanya, di permukaan permukaan liftnya, itu juga bisa jadi media yang bagus untuk menularkan virusnya. Nah, ini yang harus kita siapkan ya kalau kita mau bepergian kemana-mana, starter kit-nya jangan lupa untuk mencegah penularan dari COVID ini. Jangan lupa pakai masker gitu, hand sanitizer kita bawa, tisu kalau perlu, kalau bisa kita naik motor mungkin pakai helm sendiri gitu. Jangan lupa ya peralatan ibadah juga kita pakai sendiri, karena tadi kalau kita ibadah misalkan misalkan yang beragama Islam gitu ya, kita kan sujud di sajadah gitu. Nah, sajadah itu kalau misalkan dipakai orang sebelumnya ternyata dia terinfeksi COVID, itu pun juga berbahaya. Begitupun agama lainnya saya pikir juga sama gitu ya. Nah, juga peralatan makan ini ya, mungkin kita harus pilih-pilih juga tempat makan yang kalau kira-kira kita ragu, mending kita bawa alat makan sendirilah gitu ya. Tapi mungkin kalau
rumah-rumah makannya yang kita tahu memang menjamin kebersihannya dan lain-lain, mungkin itu bisa aman lah gitu ya. Ini jangan lupa dibawa starter kit kemana-mana kita pergi gitu ya. Paling tidak hand sanitizer lah sama ini ya, sama masker itu jangan lupa lah gitu. Oke, ini kalau di institusi, misalkan kita bekerja di kantor dan lain-lain, ya ada beberapa yang harus dilaksanakan sebenarnya oleh institusi tersebut ya. Sebisa mungkin setiap institusi itu ada satgasnya gitu yang dibentuk untuk mencegah COVID ini, penularan COVID. Kemudian ada aturan juga work from home ya, bekerja dari rumah, membatasi jumlah peserta kalau ada rapat gitu, dengan jarak tempat duduk yang sudah diatur. Nah ini nih yang agak sulit saya lihatnya kalau di kantor ya, mengeluarkan protokol tidak makan atau minum bersama ini agak sulit nih. Ya, terus terang di kantor saya juga sulit. Itu dokter-dokter lah itu pada yang di sana gitu ya. Kadang-kadang kalau udah makan siang ngumpul, ya udah nggak mungkin kan makan pakai masker gitu, sambil ngobrol sambil apa ya, jadi percuma juga gitu. Ya agak sulit nih, bangsa kita kan memang ramah-ramah ya. Orang kita ramah-ramah jadi pengen cerita, pengen ngobrol, pengen apa gitu. Ya, padahal kalau makannya agak berjauhan, ya makan aja gitu, makan efektif, makan aja sendiri, selesai, ya sudah, pakai masker baru ngobrol lagi gitu. Tapi itu pun agak sulit sepertinya. Saya takut tuh ke kantor kalau lagi udah makan siang, misalkan makan siang sama-sama, ya makanya saya suka makannya sendiri aja lah gitu. Apalagi tahu teman kerjanya memang yang tukang ngobrol gitu, aduh repot lah saya pikir. Dia praktek, dia ketemu dengan pasien gitu ya, ya jadinya dia bisa menularkan kalau dia ngobrol kan gitu ya pada saat makan-makan ini. Kemudian tidak mengadakan kegiatan-kegiatan massal ya, mengumpulkan banyak orang. Nah ini kita juga waspada ya, perkantoran sekarang jadi klaster-klaster baru yang muncul gitu. Ini beberapa contoh kasusnya saja ya, perkantoran di DKI Jakarta, ini banyak kasusnya di DKI Jakarta. Sebenarnya nggak hanya di DKI ya, di beberapa kota lain juga ada. Ini 90 perkantoran di DKI. Ini saya mengambil ini ya, yang penting itu judul ininya sebenarnya, bukan gambar bawahnya ya. Gambar bawahnya juga menarik ini sebenarnya gitu ya. Kemudian ini juga merokat nih sampai 1081 pekerja terpapar COVID. Ini akibat ya tadi di kantor tidak disiplin. Nah sebenarnya bagaimana sih di kantor supaya kita aman lah, safe gitu kalau di kantor. Sebisa mungkin dibuka lah ventilasi udaranya gitu ya. Kalau ada jendela, dibuka lah jendela supaya sirkulasi udaranya menjadi bagus gitu. Tapi kalau di gedung-gedung gitu mungkin agak sulit ya, ada jendela, ada apa yang mungkin yang harus diperhatikan pembersihan filter dari air conditioning-nya yang harus diperhatikan. Jadi si perusahaan itu juga harus lebih sering membersihkan, merawat dari AC-nya gitu. Nah ini kalau kita ingin bepergian ya di wilayah Indonesia, misalkan kita harus mengenali beberapa zona-zona dengan risiko di Indonesia. Ini ada warna-warnanya, kalau kita lihat, kita buka di websitenya Satgas COVID Indonesia, nanti kita bisa lihat di situ ya, kabupaten, setiap kabupaten itu ada warna-warnanya. Kita bisa lihat di situ mana risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, dan seterusnya. Nah ini kalau kita ingin memang terpaksa bepergian gitu ya, pengen traveling kemana gitu ya, mungkin kita harus perhatikan zona-zona inilah, supaya kita lebih waspada masuk ke zona itu. Nah ini mungkin yang dikampanyekan juga perubahan perilaku 3M ya. Yang pertama, katanya M yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan gitu. Maksudnya di sini meningkatkan ini ya, ibadah kita masing-masing lah gitu ya. Jadi pada situasi seperti ini kan tadi seperti kita tahu, kita nggak tahu nih siapa di sekitar kita yang terinfeksi, mungkin juga kita terinfeksi, kalau terinfeksi kita bisa sakitnya bisa parah mungkin dan lain-lain. Jadi kita meningkatkanlah keimanan kita gitu ya dengan beribadah, kita minta lah gitu ya sama Tuhan supaya kita juga terlindungi gitu. Kemudian aman tadi dengan 3M tadi yang pesan Ibu tadi ya, jangan lupa pakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah menjaga imunitas tubuh kita agar tetap baik. Ini penting. Kemudian, nah ini gimana caranya menjaga supaya daya tahan tubuh kita tetap baik. Dia jangan lupa berjemur
ini berjemur penting ya. Ini sudah ada penelitiannya, dengan berjemur cukup efektif ya, mencegah infeksi dari COVID. Kemudian ada olahraga, minum air. Ini sebenarnya sehari-hari kita lah ya. Olahraga, minum air, konsumsi suplemen kalau perlu, konsumsi makanan bergizi, dan tidur juga yang cukup. Ini kalau kita pulang dari tempat kerja atau dari luar, jangan lupa protokol setelah keluar dari rumah ini, gitu ya. Jadi kita buka sepatu, sendal kalau kita masuk rumah. Kemudian kalau kita siapkan nih desinfektannya untuk kita semprotkan. Kemudian buanglah benda-benda yang kita bawa dari luar yang nggak perlu gitu. Kertas, kwitansi, nota dan lain-lain nggak perlu, itu dibuang saja. Kemudian kita cuci tangan pakai air. Pakaian kita ganti, kemudian kita cuci gitu ya, direndam pakai deterjen, kemudian kita cuci, kemudian kita mandi. Lebih baik dengan mandi ya. Nah ini mungkin yang kadang kita lupa ya, pulang dari kantor, dari apa capek, udah langsung duduk gitu ya, rebahan atau peluk anak gitu karena pengen main sama anak. Nah ini jangan ya, hati-hati. Ya, karena tadi kita nggak tahu apakah kita ada virus itu nggak gitu di baju-baju kita atau di mana gitu. Nah ini kalau di tempat ibadah juga penting kita menjaga agar ibadah kita juga bisa berjalan, tetap berjalan, tapi protokol kesehatannya tetap dijaga gitu. Sebentar ya, ini enggak. Ya, mungkin kita lihat sebentar ya. Ya, kalau saya menganalisis ya, sebenarnya kalau kita beribadah itu aman ya, kalau tadi protokol kesehatan juga kita jaga. Dan tadi jangan lupa gitu ya, jangan kalau beribadah ya beribadah sajalah gitu ya. Jangan dipakai jadi ngumpul, ngobrol, nah itu yang jadi salah gitu. Kalau di tempat ibadahnya jadi dipakai untuk begitu. Ya, ini mungkin slide-slide terakhir, ya ini saya mengambil dari Satgas COVID ya. Anak kecil aja pakai masker gitu, masa sih kita enggak gitu ya, misalkan gitu. Dan memang COVID ini nggak bisa kita tanggulangi sendiri-sendiri, ini memang harus bersama-sama ya. Mau nggak mau seluruh masyarakat harus terlibat untuk sama-sama mencegah penularan COVID ini lebih luas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, abang-abang, kakak-kakak. Mohon maaf ini tidak mengajari, tapi hanya sharing beberapa hal saja tentang pencegahan COVID ini. Itu mungkin, Enggi, terima kasih. Waktu dan tempatnya, saya senang bisa berbagi dengan abang-abang, kakak-kakak semua. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil sama-sama. Kini tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita give applause dulu ya untuk Bang Budiman. Terima kasih Bang banget. Terima kasih. Udah mau sharing. Nah, jadi saya mungkin mau ini dulu, summary dulu ya yang tadi di sharing ya, sebelum ada pertanyaan. Ternyata tadi kalau ngelihat dari chat yang di-share itu kita memang masih pola COVID itu masih naik turun. Terus ada peak-nya itu di tanggal 12 Oktober ya, ternyata 4.497 ya yang terinfeksi. Kemudian untuk daerah yang tertinggi itu masih dipegang oleh DKI 25,7%. Nah, kenapa sih kita harus waspada? Ternyata karena kita sendiri nggak tahu siapa yang udah terinfeksi di antara orang-orang yang berada di sekeliling kita gitu. Karena memang ada banyak orang yang tidak ada gejala, dan malah sekarang gejalanya pun sendiri kita nggak tahu yang pastinya tuh yang mana gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat siapa sih yang resikonya paling tinggi terkena COVID ini, yang pertama ternyata orang yang punya penyakit bawaan ya, jadi kayak hipertensi, diabetes, dan ternyata yang paling tinggi itu adalah yang punya penyakit hipertensi gitu. Terus ada yang juga obesitas, sama tadi apa nggak tahu pas saya lihat laptop soalnya. Jadi kelewatan tadi ada 2 poin. Terus ada diabetes ya. Oh ya, diabetes.
Terus untuk COVID sendiri itu kita semua udah tahu bahwa dia ditularkan melalui droplet gitu. Jadi cara pencegahannya sebenarnya seperti yang ada di TV ya, ingat pesan ibu. Yang pertama, pakai maskermu, kedua, cuci tanganmu, ketiga, jaga jarak. Itu memang mungkin karena sering dengar iklan di TV, jadi memang udah terekam gitu di kepala kita ya. Itu terus jenis-jenis masker tadi udah di-share sama Bang Budiman, yang mana yang paling efektif untuk mencegah itu memang yang N95 yang harganya memang sedikit mahal gitu. Terus gimana cara untuk mencegah itu? Ya tadi kita menghindari tempat-tempat yang ramai, kayak di sekolah atau di pasar. Kalau misalnya ke sekolah, mungkin tetap ada waktu yang kita harus ke sekolah misalnya. Apakah itu misalnya menyerahkan tugas anak atau memang kita sendiri yang sekolah atau bagaimana. Tapi biasanya itu diatur jadwalnya oleh pihak institusi ya. Terus untuk yang teman-teman yang sekarang masih ke kantor, biasanya tuh memang diatur shift gitu. Jadi kayak dia seminggu Eva, minggu depan dia masuk 1 hari gitu. Terus seminggu lagi tuh Eva gitu. Jadi memang sudah diatur oleh masing-masing institusi ya. Terus untuk teman-teman yang beribadah juga jangan lupa di masing-masing tempat ibadahnya harus mencuci tangan, kemudian tetap jaga jarak kayak gitu. Sama kita kemana-mana harus selalu bawa starter kit itu. Jadi kayak bawa masker ganti gitu, karena masker itu sebenarnya nggak boleh kita pakai seharian kan. Kayak gitu. Terus harus bawa hand sanitizer atau sabun cuci tangan, tisu basah, botol minum, peralatan makan, sama peralatan ibadah ya, biar untuk lebih safe aja gitu. Terus terlalu pintar. Tadi yang mengenai masker, aku ada mau nanya nih, aku duluan ya. FFPI itu apa ya? Masker FFPI. Itu singkatan ini, filtrasi apa ya? Saya lupa singkatannya gitu, tapi itu ada filternya gitu, ada filternya. Pakai filter dia di situnya. Jadi untuk masker tadi Bang Budiman menganjurkan kita tidak memakai masker scuba atau neopren. Yang dianjurkan untuk kita kalau misalnya memang tidak ada stok masker medis, itu menggunakan masker 3 lapis, masker kain 3 lapis gitu. Tapi setahu aku sih sekarang udah banyak ya masker medis yang dijual di pasaran yang harganya sudah mulai turun kayak gitu. Sudah mulai turun itu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Silakan, barangkali ada yang mau ini. Saya juga mau sharing ya tentang pemakaian masker nih, kebetulan pengalaman pribadi gitu ya. Pernah ya satu waktu saya itu ada di acara di seperti Kak Eva nih lagi di hotel gitu ya kita. Kita sudah mulai itu protokolnya sudah ketat, kita mulai dari datang kita sudah sediakan masker, sudah pakai hand sanitizer juga kita siapkan gitu. Masker juga kita berikan. Acara itu berlangsung gitu. Tapi untungnya gitu ya, untungnya pada saat itu kita cukup disiplin dengan memakai masker semuanya. Ternyata gitu ya, ternyata keesokan harinya gitu dapat kabar bahwa salah satu peserta yang hadir di rapat itu ternyata terinfeksi COVID gitu, terinfeksi COVID. Dan celakanya waktu itu saya ada di sebelah beliau pada saat kita foto bersama gitu. Pada saat foto bersama, wah kita langsung heboh lah gitu ya, sibuk semuanya pokoknya kita harus periksa semuanya yang hadir pada acara itu, semua kita harus periksa. Ya jadinya kita periksa semuanya gitu, dengan kekhawatiran tinggi ya, apalagi menunggu hasil, karena kan di lab tuh begitu kita di swab periksa PCR tuh nggak bisa langsung hari itu keluar ya. Sekarang sudah lebih bagus kan sekarang, karena lebih banyak fasilitas laboratorium dengan PCR-nya, jadi hasilnya bisa cepat keluar. Pada waktu itu masih kita harus menunggu 3 hari gitu. Menunggu 3 hari dengan kekhawatiran tinggi karena kontaknya jadi erat gitu kan dengan orang yang terinfeksi COVID. Tapi alhamdulillah lah, syukur ya ternyata hasilnya negatif. Saya dapat pelajaran dari situ bahwa oh iya, kalau kita memang pakai masker dengan disiplin gitu ya, protokol kesehatannya juga bagus, ya mudah-mudahan lah kita nggak terinfeksi gitu. Itu pengalaman pribadi aja, sharing.
Silakan barangkali ada yang mau sharing atau bertanya, semampunya saya jawab gitu. Teman-teman ada yang mau nanya? Mau nanya dong? Bang Benny, silakan. Iya, tadi ya Bang Budiman, nama saya Benny, saya dari L311. Iya, Pak. Ini tadi nonton televisi, dengar berita bahwa COVID di Indonesia ya, itu udah mulai turun ya. Udah mulai turun persentase, tapi masih jauh di bawah yang diharapkan, itu di bawah 50% atau 5%, sorry. Tetapi terjadi masih 14%. Nah, sementara bahwa memang kalau saya lihat sih memang khususnya saya kan di Jakarta, maksudnya emang tinggi, COVID Jakarta itu tinggi gitu. Jadi kan saya di Bogor sehat selalu, masih ini. Nah, yang mau saya tanyakan gini, masalah penggunaan masker. Ada masker yang ada yang sekarang sampai di masker scuba nggak boleh karena begini. Nah, bahkan ada yang pakai masker sudah dikantongi, makan kantung pakai lagi gitu. Nah, kira itu yang pertama. Yang kedua, masalah tes swab. Apakah tes swab itu berlaku bagi orang yang sudah meninggal? Nah, karena gini, ada kasus keluarga meninggal, tadinya meninggal karena jantung komplikasi udah tua. Satu cerita, ada pihak keluarga pingin lihat di ruang jenazah gitu ya kan, langsung dibilang, "Kakak mau kemana? Mau lihat ini?" "Jangan Kak, positif," katanya langsung gitu. Nah, itu setelah meninggal gitu loh. Sementara tes swab ini kan, tes swab PCR kan harus dilakukan kepada orang yang masih hidup gitu. Nah, yang ketiga, apakah benar COVID ini sekarang banyak disalahgunakan? Oke, menurut orang tapi yang pasti kita tetap jalankan protokol kesehatan gitu ya. Pakai masker, cuci tangan, kalau kita di rumah, kalau dipakai sanitizer dan juga tetap jaga jarak. Nah, 3 pertanyaan itu, apa tadi pertama saya lupa juga. Masker scuba ya. Nah, scuba. Masker apa sih sampai harus pakai SNI lah, sementara banyak macam. Yang kedua, apakah orang dinyatakan swab itu berlaku untuk orang yang sudah meninggal? Ya. Ketiga, yaitu tadi ya Bang Budiman ya? Iya. Itu aja tuh 3 pertanyaan itu kalau boleh. Terima kasih waktu dan waktunya. Ya, gimana Kak Hardi, Ganggi, gimana langsung nih? Langsung aja kali ya? Ya, langsung aja Bang. Langsung aja Bang. Ya, Bang Benny, terima kasih pertanyaannya, menarik ya pertanyaannya. Ya, pertanyaannya menarik. Yang pertama tadi tentang masker scuba ya, memang itu sudah diteliti Bang, memang masker scuba itu bahannya kan dia berbeda ya, bahannya itu ketika kita pakai direnggangkan, pori-porinya itu, pori-pori kainnya itu makin membesar gitu, meluas. Nah, itu yang membuat dia jadi efektivitas filtrasinya kurang bagus gitu, efektivitas untuk menyaring partikel-partikel gitu ya, termasuk juga virus itu jadi tidak bagus, bahkan bisa sampai 0% katanya. Jadi memang tidak disarankan. Sebenarnya simple aja ya, kalau kita memakai ada masker kain yang dari bahan katun itu sebenarnya sudah cukup bagus, dengan 3 lapis itu sudah layak untuk dipakai, dan tadi efektivitasnya juga lumayan bagus ya, 50-70%. Itu aja mungkin kita bisa pakai kalau sebagai masyarakat umum. Nah, itu mungkin cukup mudah kita peroleh, dan banyak itu dijual sekarang di pasaran ya. Nah, kalau tadi dibuka kemudian kita pergunakan lagi, sebenarnya kan yang disarankannya ya tidak melebihi 4 jam ya, walaupun itu untuk masker bedah, tapi sebaiknya juga masker lain juga kalau kita pakai terus-menerus jangan lebih dari 4 jam. Jadi kita bawa, tadi betul kata Kak Anggi, bahwa kita bawalah ininya ya buat gantinya. Nah, kalaupun kita lepas sementara, memang bagusnya itu kita simpan dalam wadah khusus. Jadi memang disarankan kita membawa kayak plastik khusus lah gitu ya, plastik khusus.
ketika kita lepas, masukkan ke plastik itu, kemudian plastik itu kita lipat, kita simpan, nanti kalau mau kita pakai diambil lagi gitu maskernya. Kalau itu belum 4 jam ya. Tapi kalau udah 4 jam memang baiknya diganti. Itu kalau masker. Tadi yang kedua, sebentar saya lupa. Yang itu dulu ya, PCR ya. Yang PCR tadi, yang PCR memang kalau pada orang meninggal, ada jarak waktunya Bang. Jadi dia nggak langsung si virus itu tidak bisa terdeteksi pada orang meninggal. Jadi pada rentang waktu tertentu gitu ya, sekian jam lah, saya lupa berapa jamnya, sampai bisa 12 sampai 24 jam kalau nggak salah, itu bisa masih si virusnya masih bisa diperiksa gitu lewat PCR. Makanya kalau memang pasiennya dicurigai tapi belum sempat di PCR, ketika memang ternyata dia meninggal, itu langsung diambil biasanya. Karena memang masih bisa dideteksi si virusnya gitu. Tapi kalau sudah berhari-hari ya jadi nggak bisa gitu. Jadi ada rentang waktunya sekitar 12 sampai 24 jam kalau saya nggak salah ya, itu masih bisa dideteksi. Mungkin yang tadi Bang Benny sampaikan seperti itu. Saya lupa satu lagi pertanyaannya tadi itu apa ya? Yang ketiga tadi. Aduh, maaf nih, saya lupa. Oh, disalahgunakan. Oh, yang disalahgunakan. Ya. Ini saya pikir saya kita nggak bisa nutup mata lah Bang, kasus itu ada gitu ya. Karena memang kan sekarang kebijakan pemerintah bahwa untuk dana untuk COVID ini kan memang besar sekali gitu. Dan ketika rumah sakit itu menangani pasien COVID kan dia bisa dapat dana yang cukup besar dari situ. Oknum ada lah Bang, saya pikir oknum ada gitu ya, oknum. Tapi kalau secara terencana semua rumah sakit, saya pikir enggak lah gitu. Saya punya teman-teman di rumah sakit kok yang merawat pasien COVID gitu ya. Memang betul pasiennya COVID gitu, sudah diperiksa gejala fisiknya gitu, kemudian diperiksa labnya, diperiksa ronsennya, memang COVID kok gitu. Jadi saya pikir kasus-kasus yang disalahgunakan itu oknum ada lah gitu ya, nggak menutup mata lah kita bahwa itu ada oknum yang berbuat seperti itu gitu. Tapi kalau itu jadi terencana, rumah sakit memang sengaja seperti, saya pikir enggak lah kalau rumah sakitnya. Jadi oknum aja Bang itu Bang. Okay, thank you Bang Budiman. Ya Bang, makasih Bang. Kasih Bang Benny. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Teman saya mau ini kan, anak saya itu suka ini ya, saya anaknya banyak, anak saya itu ada 5. Jadi anak saya yang kedua itu suka bilang gini, kenapa ya Pak, kenapa ya Bu, katanya kalau dulu waktu COVID itu kejadiannya hanya ratusan, orang takut keluar rumah tanpa masker, tidak pakai masker takut. Tapi sekarang dengan kejadian orang sudah beribu-ribu gitu ya, hari bisa 3.000, 2.000 gitu, kok orang semakin nggak mau pakai masker ya keluar rumah. Iya benar tuh. Jadi lucu juga gitu ya, anak kecil gitu, saya nggak ngajarin loh itu, maksudnya saya nggak ngajarin, tapi anak saya komentar gitu, kenapa ya, ternyata dia juga memperhatikan di TV gitu ya, kalau ada berita, mungkin dia lihat juga gitu ya, kalau beritanya kejadian COVID begini, ternyata dia lihat, kok aneh ya orang-orang sekarang gitu. Ya, lucu juga lah gitu. Tapi benar itu loh. Betul. Iya kan, dulu kita kasusnya hanya 100, 500 sudah heboh gitu kan ya. Sekarang sampai 2.000, 3.000, 4.000, lama-lama jadi kebiasaan, udah aja nggak usah gitu. Agak aneh juga sih gitu. Mungkin dulu juga sebenarnya kasusnya banyak ya, hanya pemeriksaannya yang belum semasif sekarang gitu, karena kalau sekarang kan sudah banyak ya, laboratoriumnya sudah banyak yang bisa meriksa, jadi lebih pemeriksaannya lebih intens sehingga kasusnya juga kelihatan banyak. Bang Budiman mau nanya. Iya boleh. Sebelumnya moderatornya. Kak Anggi siapa? Kak Ulil ya? Ulil, sorry ya. Baiklah Kak Anggi. Aku nanya ya Kak Anggi. Enggi. Bang Budiman, sebelumnya kalau misalnya aku mahasiswa,
Ya. Aku pasti akan dapat nilai A. Sebab punya dosen kayak Bang Budiman itu tadi penjelasannya tuh jelas, Waduh, padat, luar sistematis. biasa. Maksudnya itu nyambung topik sebelumnya dengan yang slide selanjutnya itu nyambung gitu, nggak ada yang lompat-lompat. Pasti mahasiswanya senang. Waduh. Nah, yang aku pastilah dosen favoritnya. Ini memuji Kak Uli. Ya, senang dengan gaya menjelaskannya. Yang aku mau tanya, kan suka juga ya ada iklan atau himbauan yang mengatakan bahwa kita sebaiknya kalau bertransaksi itu sebaiknya cashless, ya kan? Tidak menggunakan cash. Nah, misalnya kita menggunakan kayak pembayaran handphone kan banyak ya, kayak OVO, GoPay. Yeah. Misalnya kita diminta, kan tetap ada mesinnya yang kita mesti menginput PIN. Nah, atau misalnya kita menggunakan kita ATM kita untuk pembayaran. Yang aku mau nanya, apakah melalui mesin itu pada saat kita pencet-pencet PIN atau pada saat kita menyerahkan kartu ATM kita untuk digesek, itu bisa nggak ya kiosnya nempel di situ? Ya. Udah. Ya, itu aja. Bisa, Kak Uli. Bisa ya, kalau kebetulan memang ya itu tadi orang yang memegang kartu kita atau orang yang menekan tombol ATM kita. Kebetulan mungkin dia lagi menekan tombol ATM sambil bersin gitu atau batuk. Kebetulan dia memang sedang terinfeksi COVID misalkan gitu. Bisa nempel di situ gitu. Oh, itu bisa juga ya, walaupun itu permukaannya licin, pada saat kita sentuh kita juga bisa kena ya, bisa nempel di tangan kita juga gitu ya. Bisa. Ya. Bisa. Makanya hand sanitizer lagi, itu Bang, harus dibawa gitu. Oh ya, Bang, satu lagi Bang, misalnya kita misalnya kita facial lah ya, facial, dia tuh beautiesnya kan mengenakan sarung tangan, lalu dia pijit-pijit wajah kita, kemudian dia pindah ke wajah yang lain dengan sarung tangan yang sama, lalu pegang wajah kita lagi, itu bisa juga ya? Bisa ya? Kayak tadi, makanya karena kita nggak tahu nih udara di sekitar kita nih si virusnya ada nggak, karena tadi dia bisa bertahan 2-3 jam di udara gitu. Jadi semestinya sarung tangan itu digunakan hanya untuk memegang satu pasien dong ya mestinya ya? Betul, harusnya begitu. Okay. Jadi dia nggak pindah-pindah, harusnya satu tangan sarung tangan itu dia pakai hanya untuk satu wajah. Sudah selesai ya udah ganti gitu, jangan dipakai lagi. Apalagi sampai pindah ke wajah. Pindah-pindah gitu kan sebelah, terus pegang wajah kita lagi. Dan ini yang terakhir Bang Budiman, aku punya ponakan di Singkawang ya, dia barusan aja selesai dokternya di Fakultas Kedokteran di Manado ya, bulan 11 malam. Nah, udah 4 bulan ini dia intensif di rumah sakit di Singkawang. Nah, semalam dapat info dia kena COVID gitu loh. Masih muda ya, 24 tahun. Itu katanya bisa karena kecapekan juga ya. Karena apa, Kak Uli? Suaranya putus-putus. Itu apa bisa juga dia memang membantu pasien-pasien COVID, namanya lagi magang kan ya. Lalu biasanya mereka setiap minggu tuh dites katanya untuk memastikan, dan biasanya dia selalu negatif. Dan semalam positif, jadi dia langsung diisolasi. Yang saya mau tanya, dia bilang dia selama seminggu ini tuh memang betul-betul full menjaga rumah sakit. Apa kalau kondisi tubuh kita lagi lemah atau kelelahan itu lebih gampang ya kenanya? Betul. Ya betul Kak Uli. Jadi tadi imunitas ya, yang menjaga imunitas tadi. Yang iman, aman, imun gitu. Imun itu salah satunya yang menjaga kondisi tubuh kita tetap bagus. Jadi kalau pada saat kondisi imun kita turun, nah di situ virusnya bisa masuk dan itu bisa menimbul. Jadi si imun kitanya tidak bisa melawan yang ada di badan kita kan. Jadi di badan kita itu sebenarnya ada tentara untuk menjaga supaya kita tetap sehat lah gitu ya. Nah ketika virusnya masuk, tentara itu bekerja gitu. Nah masalahnya ketika imunitasnya turun, tentaranya nggak kuat nih gitu. Jadi dia gampang kena gitu. Apalagi dia seharian gitu ya, misalnya makanya harus ada shift memang orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu ya full time ya.
Jadi ada cuma berapa jam, kemudian harus tukeran sama yang lain. Itu harus tuh supaya keterpaparan dengan virusnya tidak terlalu lama. Gitu. Terima kasih Bang Budiman. Ya, siap Kak Uli. Terima kasih. Malam Bang Budiman, mau nanya dong. Salam kenal dari Mas Ri, dulu 3 Bihik 2. Ya Bang. Bang, mungkin ini kan kita bahas dari tadi, mungkin pencegahan dan pola ininya ya, pola transmisi virusnya. Mungkin kita sih berharap menurut pandangan Bang Budiman atau memprediksi dari bagian medis, apakah mungkin dalam waktu dekat untuk vaksin itu bisa kita kita nikmati ya, mungkin vaksin ini apakah ada memang sudah ditemukan efektivitas vaksin yang mungkin yang akan kita impor, yang mungkin akan kita gunakan. Menurut prediksi Bang Budiman, mungkinkah di akhir tahunnya atau mungkin di awal tahun depan kita bisa menikmati vaksin tersebut, Bang? Sebab kalau tanpa vaksin juga pola kita untuk menjaga transmisi virus ini mungkin agak kewalahan juga di dalam kondisi sekarang. Mungkin saya sharing dari Bang Budiman aja selaku praktisi di kesehatan, kedokteran, mungkin informasi itu mungkin lebih cepat dapat mungkin dan lebih valid kali ya. Ya. Itu Bang, terima kasih Bang. Ya, makasih Bang Masri. Jadi begini Bang, untuk vaksin itu bisa dipergunakan. Sebenarnya kan dia melewati beberapa tahapan uji ya, tahapan ujinya. Ada beberapa level lah gitu, dia harus diuji si vaksin itu. Nah ini kalau dalam keadaan normal nih Bang ya, maksudnya dalam keadaan normal di mana virus itu kita isolasi sendiri, kemudian diuji sendiri gitu oleh kita. Itu biasanya itu dalam waktu 1 tahun lebih gitu, bahkan bisa sampai 2 tahun ya kalau memang itu kita kerjakan sendiri dari awal gitu dengan proses yang kita laksanakan sendiri, itu bisa 1 tahun lebih prosesnya, karena dia harus diujikan dulu gitu ya, diujikan dulu, dilihat dulu reaksinya gimana sebelum dipakai massal oleh masyarakat. Itu bisa 1 tahunan lebih, bahkan pengalaman teman-teman saya yang meneliti ya Bang ya, meneliti itu katanya bisa sampai 2 tahun gitu ya, kalau penelitiannya betul-betul dijalankan dengan tepat. Nah, masalahnya kan memang sekarang ada kontroversi ini, si vaksinnya diambil dari luar gitu ya, diambil dari luar, kemudian diimpor ke kita, apakah itu siap dipakai atau enggak. Nah, tergantung memang apakah kualitas penelitian di sana itu memang terjaga dengan baik atau enggak gitu ya. Jadi kalau di sananya memang kualitas penelitiannya itu dijaga dengan baik, benar, kemudian diuji cobakan, di kita kan memang sedang diuji cobakan ya, kemarin juga beberapa masyarakat banyak yang ikut. Kalau memang prosedur itu dijalankan, itu bisa saja gitu ya, paling cepat sih 1 tahun depan kalau bisa dipakai. Tapi itu pun kalau memang prosedur ujinya itu memang melewati tahapan-tahapan yang seharusnya gitu. Nah, yang kemarin sempat jadi perdebatan kan sebenarnya apakah ada nilai politis di sini dan lain-lain gitu ya. Ya saya sih nggak mau terlibat dengan itu. Kita mungkin ya berprasangka baik aja lah ya, mudah-mudahan pemerintah kita juga sesuai gitu. Makanya beberapa pakar memberikan saran bahwa kita nggak boleh terlalu tergesa-gesa gitu mempergunakan kalau tahapan-tahapan ini tidak dilaksanakan dengan sesuai gitu, dengan seharusnya. Kalau kita memaksakan malah nanti hasilnya nggak bagus gitu. Itu mungkin yang bisa saya ini kan Bang. Mungkin kan juga ada ya yang di Unair ya, itu juga mengembangkan sendiri, malah itu dari awal, makanya dia bilang mereka masih tahapan yang kedua gitu dari beberapa tahapan yang harus dilalui. Beda dengan yang sudah diimpor, karena itu sudah tahapannya sudah ada dilakukan di luar, kemudian baru sekarang dilaksanakan di kita tesnya gitu, ujinya. Itu bisa lebih cepat memang katanya dipakai, walaupun itu masih jadi perdebatan lah. Gitu mungkin Bang. Ya kita berharap sih mudah-mudahan bisa vaksin ini bisa segera dipakai ya, karena memang melihat pola penyebaran virus ini ya kita khawatir juga gitu. Gitu Bang. Terima kasih Bang Budiman. Yo Bang. Kan aku kan di Bandung.
Ya kan? Ya Bang, suaranya putus-putus. Bang Barel ya? Ya, abang kan di Bandung. Ya, ya. Mau nanya info yang uji sini yang di Bandung itu Sinovac itu ada nggak yang jadi meninggal dunia? Ada nggak info? Ya. Sejauh ini belum ada laporan tuh Bang. Belum ada laporan yang sampai meninggal Gitu. ada. Atau memang disengaja? Abang tidak dibuka infonya bagaimana proses ini Bang ke tim medis seperti orang abang? Kalau dari teman-teman saya yang ya ada di sana sih nggak ada info bahwa sampai ada yang meninggal ya. Tapi pasti kalaupun ada seperti itu harusnya segera diinformasikan atau diambil tindakan cepat lah gitu. Harus ada alasan penjelasannya karena kan kalau ada yang meninggal berarti kan kita meragukan nih kualitas vaksinnya kan, nggak bisa dipakai massal gitu. Nah ini kalaupun tidak dibuka informasinya ke publik, mungkin di kalangan orang-orang penelitinya itu harus mereka bahas betul gitu. Tapi kalau saya belum pernah dengar Bang ada yang sampai meninggal gitu. Ya makanya itu. Ya. Ya kalaupun ada memang biasanya ya, kan akan dikit nggak sampai keluar gitu. Kalau orang Indonesia ini kan untuk hal-hal seperti itu. Iya. Iya ya. Biasanya itu pasti nggak dikit dibiarkan terbuka keluar gitu Bang. Biasanya ya, makanya kan dicari penyebabnya dulu kenapa, baru kalau kemudian sudah ketemu baru ada penjelasan gitu biasanya dibahas. Iya. Tapi Oke deh Bang. Oke. Berarti belum ada data untuk bisa kita apa ya? Belum Bang. Belum ada. Kayak kisi-kisi ya. Habis ini kita kuis Bang. Nggak? Nggak ada kuis. Nggak ada kuis ya? Abis ini kuis gitu. Bang Budiman. Iya. Ya. Udah kayak kuliah udah nih dah. Misalnya ya, aku sebut nama aja lah langsung ya. Kalau misalnya kayak masker Sensi, itu bisa dicuci nggak sih? Masker apa? Sensi. Bisa dicuci nggak? Oh, enggak. Sebenarnya itu masker sekali pakai ya, harusnya. Kalau sudah dipakai 4 jam itu harus dibuang harusnya. Kalau misalnya pakainya 1 jam, besok pakai lagi 1 jam, nggak boleh juga ya? nggak disarankan lah, memang itu sekali pakai kan dia. Soalnya masih mahal loh harganya, berarti mesti hemat ya makanya. Memang ya masih tinggi lah, belum normal lah. Jangan merek Sensi. Nggak bisa balik ke yang dulu lah harga Sensi itu. Iya. Nggak bisa balik ke 30.000. Iya, 1 box saja masih 125 dia. Ya betul, masih 120-an. Iya. Padahal dulu belinya cuma di bawah 50.000 aja sekolah. 30.000 itu Sensi dulu. 45.000, 40.000 dulu Kak Uli. Iya makanya di bawah 50 kan. Zaman dulu aku kerja di Century 30.000 kan. Itulah kan. Iya betul Kak Uli, betul Kak Uli. Ya makanya ya ampun. Gambar Mas Rianto kok jadi Henny Marlina? Apa ini? Henny Marlina kok gambar Mas Rianto? Apa ini? Bang Budi mau nanya Bang. Ya boleh. Di Kak Cepi kemana dari tadi? Makan bakso? Ada telepon Bang. Aku baca Bang dari WHO. Katanya kan anak-anak 0,0 tahun, 0 sampai 9 tahun itu bakalan tidak terpapar dengan virus ini gitu kan. Makanya kan anak-anak itu kan jarang ya terinfeksi dengan virus ini. Terus cuman kan dia kenapa dia tidak boleh keluar karena dia carrier ya, pembawa kepada orang tua ya atau kepada ininya. Itu satu, apakah ini terus yang dulu itu Bang, makanya yang OTG itu dia tidak menularkan ya Bang ya, benar nggak tuh Bang? Gimana Bang? Kalau orang OTG orang tua nggak kebalik. Sebentar ya, aku pindah tempat sebentar ya, ini dimatikan dulu videonya ya. Oke. Ya tadi OTG ya. Kalau OTG itu masih bisa menularkan itu. Oh gitu ya Bang?
Iya, tapi kalau anak-anak memang tadi yang umur berapa tadi? 0 sampai 9 tahun ya? 0 sampai 9 tahun. Ya, ya. Kalau itu penelitiannya memang masih kalau kejadian di rentang usia segitu memang masih jarang yang dilaporkan gitu. Untuk itu gitu. Makanya juga disampaikan juga kalau umur segitu katanya kalau pakai masker keluar itu juga belum terlalu disarankan karena memang mereka belum bisa ini ya, maksudnya menjaga supaya masker itu tetap terpakai kan juga belum bisa gitu. Jadi iya betul. Kayak gitu. Anakku kan gitu Bang, usia 5 tahun. Pas mau pergi di mobil pakai masker, turun pakai masker, abis itu nanti lupa gitu loh. Makanya kadang-kadang nggak kita bawa lagi dia keluar kan, kalaupun sampai di mobil aja gitu loh, jangan lagi turun-turun gitu. Karena dia maskernya nggak bisa pas ya letaknya gitu, gampang sebentar udah dibuka pasang lagi gitu. Betul. Oke Bang, terima kasih. Iya, sama-sama. Bang Budiman. Aku mau nanya. Bang Budiman. Oh siapa? Roy dulu deh. Iya. Malam Bang Budiman. Ya, silakan. Bang, kira-kira apakah seseorang yang sudah pernah terinfeksi virus ini bisa kembali terinfeksi setelah dia pernah didiagnosa positif? Ya, Bang Roy ya. Bisa Bang. Bisa, itu memungkinkan ya. Walaupun memang kalau dia sudah terinfeksi kan sebenarnya sudah mulai terbentuk kekebalan tubuhnya ya. Tapi si virus ini kadang-kadang pintar-pintar Bang. Virus ini juga dia bermutasi gitu ya, berubah-ubah gitu sehingga masih memungkinkan untuk terinfeksi, apalagi ya kalau memang kondisi tubuh tadi ya, imunitas, kemudian dengan penyakit penyerta itu masih memungkinkan. Oh iya. Oke Bang, makasih Bang. Ya. Bang Budiman, aku satu lagi. Iya boleh semoga. Apakah betul yang dikatakan info kalau misalnya kita udah pernah kena, misalnya kita kena nih, lalu mungkin isolasi mandiri atau mungkin udah diobati sembuh, apakah fungsi tubuh kita itu katanya udah nggak sama ya dengan sebelum kena itu? Udah ada yang gimana gitu di dalamnya? Ya tadi karena pada saat kita sudah terinfeksi, sebenarnya sistem imun di tubuh kita sudah mulai terbentuk. Gitu, sudah mulai terbentuk. Jadi si virus ini sudah mulai dikenali oleh pertahanan tubuh kita lah gitu ya, si sistem imunnya. Dia sudah bisa mengenali sehingga kalau si virusnya masuk lagi, itu biasanya si pasukan lah yang ada di tubuh kita tuh sudah kena si ini ya gitu. Biasanya makanya biasanya lebih bagus sih memang, walaupun tadi saya bilang ya tergantung si virusnya ada mutasi atau enggak gitu. Sekarang kan mulai dicurigai si virus ini mulai bermutasi lagi nih gitu. Kalau dia bermutasi jadi dikenali baru lagi gitu. Ya gejalanya seperti awal lagi nanti. Bukan, maksudnya gini, misalnya sebelum kena, misalnya nih fungsi ginjal kita 100%. Lalu setelah kena dan sembuh itu misalnya karena efek COVID yang udah sembuh yang kita alamin itu fungsi ginjalnya bisa nggak 100% lagi karena udah pernah kena gitu. Itu maksudnya. Tergantung kerusakan ininya ya, Kak Uli ya, kerusakan organnya. Memang ada beberapa organ kalau dia rusak dia tidak bisa memperbaiki sendiri gitu si organ itu. Ya, sehingga kalau dia sudah rusak fungsinya memang bisa turun. Makanya begitu orang dia diperiksa COVID memang harus dalam pantauan betul, jangan sampai dia timbul gejala yang berat jadi merusak organ-organ gitu. Oh iya, oke. Makasih Bang Budiman. Ya. Bang, dari aku satu lagi Bang, menarik sekali ini. Iya. Tadi kan aku ada baca komorbid. Komorbid itu kan penyerta ya. Tadi kalau nggak salah aku ya di slide Abang. Iya. Misalnya begini Bang, dia COVID ya kan. Terus dia hasil swab-nya itu udah negatif, jadi dia tuh kalau nggak salah aku swab keduanya negatif, swab ketiganya negatif gitu kan. Tapi dia penyertanya itu masih terinfeksi gitu loh. Nah, itu apakah bagaimana ya Bang ya proses penyembuhannya, fasenya itu Bang?
Apakah cukup lama atau bisa terinfeksi COVID gitu? Enggak, dia sudah negatif, tapi ada paru-parunya tuh masih berjamur gitu atau terinfeksi gitu. Itu kalau seperti itu ada kemungkinan bisa dia walaupun udah 2 kali swab negatif, ada kemungkinan bisa terinfeksi COVID-nya kembali, Bang? Ya, sebenarnya gini, Kak Stevi ya tadi ya. Iya. Jadi harusnya kalau sudah negatif, berarti si virusnya udah nggak ada harusnya di dalam tubuhnya, gitu. Tapi tadi kalau kerusakan organnya memang sudah terlanjur terjadi, ya mau nggak mau tadi fungsi organnya juga jadi terganggu, gitu. Nah, apakah dia bisa terinfeksi kembali? Ya masih memungkinkan gitu kalau memang dia terpapar dengan virus itu dalam jumlah yang dan kondisi imunitas tubuhnya juga nggak bagus gitu, karena ada komorbid itu memudahkan. Jadi si virus itu dengan adanya komorbid itu dia jadi cepat berkembang gitu. Gitu. Lebih gampang dia ya terinfeksinya. Terinfeksi kembali ya, reinfeksi lah istilahnya. Reinfeksi ya. Iya, oke. Thank you, Bang. Ya, sama-sama. Ini Retno nggak mau nanya nih. Tutup rumah tuh. Ada Retno itu. Mana Retno? Retno ya dari Singapura nih. No. Ya, orang Singapura nih. Halo. Sorry. Halo. Mau nanya udah ditanya semua dari tadi. Aku nanya apa ya? Udah diborong ya Kak No ya. Udah diborong. Rame yang nanya. Rame yang nanya ternyata. Oh enggak. Ada kan situ loh. Ini apa tuh namanya? Iya tadi kalau misalnya yang udah kena COVID, berarti tapi kemungkinannya akan kena 2-3 kali lagi tuh pas sama possibility-nya sama dengan yang pertama. Atau ya, akan berkurang? Tergantung paparannya apakah dia juga sering atau tidak sebenarnya. Terus tadi kan katanya kalau virusnya bermutasi, kalau mutasi aja maksudnya apa jenisnya akan beda? Ya itu yang lagi diteliti sekarang, dicurigai gitu. Sudah mulai dicurigai apakah sudah mulai ada mutasi atau enggak gitu. Iya, soalnya kan aku dengar juga ada beberapa di Malaysia jenisnya kayak gini, jenisnya kayak gitu, apa lain-lain kan jenisnya kan. Iya. Jadi virus ini juga pinter gitu. Si virus-virus ini pinter ya. Tapi terus kalau misalnya udah kena kan kayak tadi, misalnya fungsi ginjalnya nggak bisa balik udah nggak 100% lah, akan kemungkinan bisa balik lagi nggak sehat 100%? Maksudnya ya kalau kita olahraga atau nggak tahu ramaku berapa. Kalau kerusakan pada organ yang memang organ itu istilahnya reversible ya, dia nggak bisa kembali lagi gitu kalau sudah rusak. Ada organ yang memang dia punya kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya, jadi bisa kalau dia rusak dia bisa perbaiki. Tapi ada juga organ yang nggak bisa gitu. Nah, paru-paru? Iya, termasuk paru-paru. Jadi kalau dia organ-organ yang begitu rusak ya agak susah dia untuk fungsi normal lagi gitu. Ya mau nggak mau aktivitasnya harus dibatasi jadinya. Oke. Terus kalau misalnya udah pernah nanganin pasien COVID langsung, Bu? Maksudku, iya, maksudnya orang yang tanpa gejala itu, apakah dia benar-benar baik-baik aja dari luar atau sebenarnya di dalam dia juga udah parah, cuma ya dia nggak ngerasain aja gitu loh. Apakah sama parahnya dengan orang yang udah dengan gejala, dengan sesak napas lah atau apa gitu? Enggak. Kalau tanpa gejala memang dia si virusnya ada, tapi di dalam tubuhnya tidak terjadi reaksi yang besar gitu. Sehingga dia tidak bermanifestasi dalam gejala jadi sesak napas dan lain-lain kayak gitu. Biasa aja orangnya biasanya kayak normal sekarang juga kan ini ya makanya takutnya diem-diem gitu total meninggal aja.
Enggak lah, biasanya ada gejala dulu ya, pasti ada batuk dulu, sesak dulu apa gitu. Ya sekarang kan banyak ya atlet-atlet juga kena kan ya sekarang. Tapi mereka normal-normal aja, biasa aja gitu, tidak merasakan keluhan apa-apa gitu ya, kayak gitulah. Jadi tubuhnya masih kuat gitu untuk melawan virusnya gitu. Oke. Kanan. Bang Budiman, aku lagi nih. Borong, Bang. Borong ya, Tevi. Iya, borong nih. Iya, Bang, kalau misalnya kita sudah negatif, terus kita kan mau melakukan perjalanan dinas. Kalau katanya kalau kita rapid test pasti hasilnya reaktif ya selama 6 bulan itu ya setelah kita negatif itu. Kalau misalnya kan kita positif nih, terus kita swab kan, hasilnya kan negatif gitu kan, baik dengan orang OTG lah. Terus nanti kita mau melakukan perjalanan dinas kan, sekarang kan harus rapid. Tapi kalau di rapid itu selama 6 bulan katanya hasilnya pasti reaktif ya, bener nggak sih Bang? Bisa, karena memang sebagian dari virus itu memang mungkin masih ada, hanya sudah tidak berpotensi menularkan gitu. Oh gitu. Jadi kalau di sini jarang aja ya. Di sini jarang rapid loh, langsung swab loh orang. Ya biasanya. Nggak pernah aku dengar Singapura. nggak pernah aku dengar orang rapid test di sini. Kalau di Indonesia kan kita kan masih rapid test no. Possibility-nya, maksudnya keakuratan. Ya enggak akurat lah, kan non reaktif aja kan. Temanku 2 kali rapid non reaktif ternyata swab positif. Iya, itu yang serem ya kan. Makanya kalau rapid itu termasuk mission impossible itu. Ya, rapid itu banyak ininya ya, kalau istilahnya false negatifnya lah gitu. Cuman kawan-kawan padahal positif sebenarnya gitu. Cuman kawan-kawan juga harus tahu, memang si virus itu memang pintar, karena si virus di SMA 5 itu cuma Mas Trianto. Mas Trianto. Iya. Ya kan virus. Udah mutasi jadi alitopan, Bang, mutasi jadi alitopan. Oh iya, virus sama kardio juga, virus juga itu. Makanya pintar-pintar virusnya. Betul itu, Bang. Udah siap lah kita menghadapi virus corona atau COVID itu kan? Aku dan tadi keganggu. Bud, harus siap lah. Ya kan, Bang Budiman kan? Pengertiannya mau nanya. vaksin, cuman satu pertanyaan gue terakhir nih. Dong Bang. Hah? Ya. Bang Budi mau nanya. Mau nanya lagi nggak? Aku mau nanya nih. Aku mau nanya juga, abis Bang April. Aku mau nanya. Mak, berantem kita? Bukan jadi berantem. Jambakan gitu dulu ya. Satu. Ya, Bang Budiman, aku tadi baru baca berita di Kompas. Bulan Desember minggu kedua apa minggu ketiga katanya vaksin itu akan dirilis di Indonesia. Nah, ini untuk informasi aja ya Bang. Jadi kebetulan aku bergereja itu di HKBP. Nah, bulan 12 itu ada kayak rapat besar majelis lah gitu ya Bang ya. Rapat besar namanya sinode, ada sinode di HKBP. Nah, itu malah pesertanya itu ada perwakilan pendeta-pendeta dari beberapa daerah seluruh Indonesia gitu ya Bang ya, karena HKBP kan cukup besar. Nah, jadi mereka itu nanti divaksin bulan 11 itu Bang, bulan ini. Jadi sebelum berangkat nanti ke acara sidang itu, mereka harus divaksin dulu. Nah itu aku nggak tahu apakah vaksin itu sudah ada duluan atau memang benar kata Pak Luhut itu bulan 12 baru dirilis gitu loh Bang. Nah ini sudah apa? Sudah oke, semuanya sudah tanda tangan, sudah mau divaksin nih pendeta-pendeta. Mereka jadi kelinci percobaan gitu ya. Kelinci percobaan apakah berhasil apa tidak. Nah mudah-mudahan sih berhasil ya, karena memang sudah melalui uji klinis apa segala macam kalau menurut Kementerian Kesehatan. Nah aku nggak tahu, pertanyaanku
Benar nggak itu Bang? Kira-kira sudah ada belum nanti itu yang seperti kata Pak Luhut itu bulan 12, minggu kedua atau minggu ketiga itu dirilis ininya. Nah, setelah dirilis apakah memang itu dijual untuk umum atau memang masyarakat Indonesia wajib mendapatkan itu secara gratis gitu loh Bang? Dua-dua masih aman. Banyak kali ya Bang ya. Itu aja Bang. Ya. Itu kan ini ya Bang ya, kalau informasi itu memang sifatnya masih prediksi lah gitu ya, masih kemungkinan di bulan Desember sudah bisa dipergunakan. Tapi kita memang menunggu informasi resmi nih, karena kan sekarang masih dalam tahap pengujian itu. Biarnya dulu. Termasuk salah satunya pengujiannya juga ada di Bandung tuh, tim penelitinya ya, tim penelitinya. Oh, oke. Jadi ini yang kita tunggu sebenarnya, informasi dari tim ini apakah betul nggak gitu ya, si vaksin ini memang sudah siap. Cuman memang di kalangan medis sendiri selalu dipesankan lah, ini jangan ada terkesan terburu-buru gitu, karena kalau vaksin ini dipaksakan lah ya dalam tanda kutip gitu ya, dipaksakan segera dipakai, padahal penelitian uji klinisnya belum rampung, ini yang berbahaya gitu. Harusnya dia belum siap dipakai umum tapi sudah dipergunakan gitu. Jadi sebenarnya informasi resminya belum ada tuh Bang, gitu ya, dari tim penelitinya gitu maupun dari pemerintah. Hanya diperkirakan gitu, diperkirakan masih prediksi ya Bang ya. Masih prediksi, kemungkinan kalau berjalan lancar si uji ini mungkin Desember bisa dipakai gitu ya. Walaupun beberapa ahli-ahli medis beranggapan bahwa belum mungkin tuh di Desember. Paling cepat juga awal tahun depan katanya gitu lah ya. Inilah beberapa anggapan dari peneliti lah. Gitu. Oke. Sip. Mudah-mudahan gratis Bang. Kalau memang sudah siap, mudah-mudahan gratis lah ya. Kita harapkan begitu. Gitu. Harusnya gratis ya Bang ya. Iya. Bisa ikut nyambung pertanyaan Bang Hardi tadi Bang Budi? Yes. Info-infonya kalau vaksin itu untuk seumur hidup atau gimana Bang Budi nanti? Gimana Bang? Vaksin itu apa tadi? Vaksin itu bisa sekali seumur hidup nanti atau gimana itu pola kerjanya vaksin? Ya. Kalau vaksinnya gini Bang, makanya tadi tergantung si virus ini ada mutasi baru nggak gitu sebenarnya. Berarti kalau Mas Priantolen ya? Masih varian yang sama gitu ya, mungkin masih bisa itu fungsi kekebalan tubuhnya masih dapat. Tapi ya ini virus ini kan kadang-kadang dia muncul dengan mutasi baru gitu, sehingga ketika dia bermutasi ya si vaksinnya tidak mengenali gitu, jadi kayak mengenali baru lagi lah gitu. Oh gitu, nggak kayak vaksin campak ya sekali seumur hidup ya? Ya kayak gitu, itu karena memang sudah nggak ada gitu. Walaupun kita kena, tapi nggak akan bisa. Ini kan banyak ini ya, banyak variasinya. Kayak dulu flu burung, flu Singapura, atau flu segala macam kan sebenarnya dia dari jenis yang sama hanya bermutasi kan gitu. Oh gitu. Oh, dengarkan itu virus. Sorry gue mau nanya lagi nih tanggung masalah vaksin. Kalau kayak gitu. Bang Budiman kan ada sekarang pandangan ya beberapa teman aku di sini. Untuk mengantisipasi sebelum kita ketemu vaksin untuk COVID ini, bahkan ada pencegahan mereka mencoba untuk melakukan vaksin PCV. Cuman korelasinya apakah memang vaksin PCV ini sanggup untuk mencegah atau mungkin benteng kekebalan sementara? Mungkin aku perlu nanya ke Bang Budiman nih. Ini kita awalkan sejauh apa sih fungsi vaksin PCV ini? Ya kalau untuk fungsi kekebalan yang seharusnya untuk virus COVID ya memang kita masih menunggu ya Bang ya. Kalaupun dengan yang lainnya yaitu mungkin bisa untuk sementara lah gitu. Tapi itu pun tidak menghilangkan kemungkinan 100% bahwa dia tidak terinfeksi gitu ya Bang. Karena memang bukan dibuatnya bukan untuk COVID gitu. Nah, si vaksin COVID inilah yang kita tunggu-tunggu kan dari pemerintah. Mudah-mudahan segera bisa launching, bisa pakai masyarakat gitu ya. Dan masyarakat merasakan manfaatnya gitu. Kayak gitu Bang.
berarti menurut abang kan aku sempat terpikir untuk melakukan vaksin PCV ini ya, berarti nggak menjamin juga ya? Ya kalau 100% sih enggak Bang, karena dia beda kan, pembuatannya juga beda gitu, bukan untuk COVID gitu. Iya Bang. Siap. Bud, mau Yes. nanya. Ya. Udah nggak ada yang mau nanya kan? Aduh. Ada lagi nggak? Ini pertama tentang masker. Jadi kan kalau pakai masker yang 3 lapis kain itu kan memang agak ngap ya. Tuh. Nggak ngap gitu. Jadi kemarin itu coba belilah masker medis ya. Masker medis. Ya beberapa merek tuh ternyata kendor semua gitu. Jadi kan tadi kan kalau misalnya cara pemakaian masker yang benar, itu dia kan harus ngepas gitu. Sementara semua yang dipakai itu semuanya kendor. Nah itu biasanya berapa persen dia efektivitasnya kalau dia kendor? Karena kalau misalnya kita pasin gitu kan nggak sempet juga kan, mau diikat lagi atau gimana itu udah nggak sempat lah. Karena biasanya pun pakai masker tuh buru-buru gitu, pas mau mau berangkat tuh di mobil memang udah disiapin gitu 1 kotak masker, tinggal ambil, tapi biasanya buru-buru gitu. Terus yang pertama itu, yang kedua untuk yang udah pernah terinfeksi itu kan paru-parunya biasanya kan udah kena ya, organ paru-parunya itu. Nah itu biasanya sebenarnya gejala-gejala yang bener gitu yang mana sih? Karena kan udah banyak tuh baca berita terus dari beberapa temen yang kena itu kan katanya yang pasti udah sesak napas gitu kan. Terus katanya ada kehilangan indera perasa, terus batuk, pilek segala macam gitu. Sebenarnya yang pasti itu yang mana sih? Apa bener yang bisa sampai ke ruam atau apa gitu? Itu sih pertanyaannya sementara. Iya. Yang tadi mengenai pertama yang masker kendor ya. Ya, jadi kemungkinan kita terinfeksinya pasti tetap ada lah, karena maskernya kendor kan artinya si virusnya bisa masuk ya dari samping-samping gitu, walaupun dari depan sih mungkin masih bisa aman kita terjaga gitu, tapi kalau dari samping-samping itu yang jadi masalah. Nah mungkin kalau kendor ya memang agak susah juga ya, kalau kendor kita mau nggak mau mungkin agak kita modifikasi ya kali ya Kak Ulil ya. Jadi apakah harus diikat ya diikat ke belakang gitu atau gimana gitu. Memang pengap ini memang jadi salah satu permasalahan, orang malas pakai masker juga gitu. Sekarang saya lihat ada itu ya, pengganjal buat ada pengganjal khusus buat di hidung dan mulut sebelum kita memakai masker gitu. Yang jadi, silikon itu ya? Ya kayak plastik gitu, dia mengganjal bagian hidung dan mulut, kemudian baru kita pakai masker. Nah itu memang kalau dengan alat itu lebih nyaman memang kita gitu ya. Dia tidak membuat longgar secara keseluruhan, tapi paling tidak di area hidung dan mulut itu kita lebih nyaman nafas gitu, ataupun berbicara lebih enak juga gitu. Ya kalau tadi longgar ya mau nggak mau kita harus ikat ke belakang mungkin ya, diikat ke belakang. Juga ada konektor gitu ya, kalau macam-macam kan model ini juga masker yang sekarang jadi udah muat kau belakang, hijab dan lain-lain gitu ya, tuh macam-macam bisa kita pergunakan atau ya diikat jadinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang gejala ya, memang tergantung ini Ulil apa gejalanya, manifestasinya kemana. Paling banyak sih memang ke paru-paru. Kalau ke paru-paru biasanya persis sesak napas yang muncul gitu. Tapi ternyata si COVID ini bisa juga bermanifestasi ke yang lain-lain, termasuk ke indera kecap gitu, jadi tidak merasakan apa-apa gitu ya, kehilangan indera perasa gitu. Kemudian juga bisa di kulit muncul ruam-ruam, itu bisa gitu. Berarti memang benar ya tuh yang ke kulit ya? Betul. Jadi dia si manifestasinya kadang-kadang nggak langsung ke paru gitu, tapi bisa bermanifestasi ke yang lain. Mungkin pernah ya di Bali katanya ada satu tempat yang memang kehilangan indera perasa itu masyarakatnya gitu. Diperiksa ternyata COVID positif, tapi nggak pada sesak napas.
Mungkin muncul manifestasi klinisnya lebih ke indera perasanya gitu. Dan pula aku macam di klinik ini juga. Gitu. Tapi kalau dia mengenai paru, biasanya udah ya batuk, sesak gitu. Kalau ke arah parunya, paling banyak sih yang membahayakan memang kalau dia kena ke paru ya. Karena kalau kena ke paru itu si sesak napasnya bisa mengenai seluruh lapang paru gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan sehingga pakai ventilator dan lain-lain gitu. Baik. Bang Budi. Ya. Ini sekedar apa nambahi jawaban Bang Budi untuk pertanyaan Kak Ulil. Ya. Kak Ulil, kalau kendor itu operasi plastik aja. Ini operasi plastik apa? Silikon ya kan? Beda nih, kendornya beda ini ya. Oh, kalau yang lain itu jangan serius sekali lah. Udah kencang masih kencang. Dijamin itu. Dijamin itu promo. Oke. Oke lah, mungkin. Bang Budi, slide-nya bisa di chat. Kasian kali Kak Leli udah nguap kali, udah berapa kali? Nanti tapi suaranya nggak terlalu jelas. Nguapnya. Leli itu. Slide-nya bisa di-share di chat. Oh, boleh. Tapi ini filenya agak besar ya, bentar ya. Nanti saya kirim lewat Ulil aja ya. Boleh. Jadi kita bisa. Ya kurir kurir aja, nggak usah Ulil, kurir. PDF aja, Bud. Di PDF kan aja ya, boleh. Boleh. Kalau di chat langsung bisa. Gimana nih teman-teman, masih ada? Enggak lah. Putar lah Kak Ulil, dengan tuh. Kami nggak ada. Hari ini kita belum ada ini door prize. Ngapain kau coba tidur, Leli? Macam mana kawan tidurmu sekarang? Ada lah anakku. Kan ada door prize. Mungkin nanti kita ada door prize tapi masih dalam proses produksi. Gitu. Betul. Ya, yang memang dari pembicaraan kita malam ini yang paling benar adalah masker K5994 itu yang paling benar. Iya, nanti nggak 3, nggak 1. Pertanyaannya kapan COVID-nya minggat? Aja. Ya betul itu. Ada yang bisa jawab. Udah gabut kali awak. Masih bisa tanya nggak nih? Masih bisa tanya nggak? Iya. kasih. Urusan owner. Masih di Kota Bandungnya lah, ya perbatasan dengan Cimahi. Oh, yang bisa masuk dari apa itu ya? Pasteur itu, samping pasteur itu. Ya, betul. Apa kabar Bang Roy? Siapa yang dapat kaos? Kaosnya kan belum jadi, sabarlah. Oh, bukan diundi ya? Nanti kalau udah selesai produksi, Kak.